Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rahma Kamelia, Rahma Maulia, dan Nur Oktavia akan mempresentasikan capstone project kami dengan topik 4 yang berjudul Buku Guru yang Terintegrasi. Latar belakang dari capstone project ini adalah kita tahu bahwa keterampilan dalam mendidik, seorang pendidik juga dibebani oleh beban administrasi yang cukup banyak, mulai dari analisis KBM, kemudian ada RPP, Protap, Prosem, ada analisis butir soal, dan masih banyak lagi. Dalam praktik lapangan, tidak jarang bahwa komponen-komponen tersebut saling tumpang tindih. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan terhadap komponen-komponen yang sama. Dengan melihat permasalahan yang ada, kami dari kelompok 4 menawarkan solusi yang berupa buku guru yang terintegrasi dalam file Excel. Berikut kami akan mencoba untuk menjelaskan cara penggunaannya. Nah, hal pertama yang kita lihat pada buku kerja adalah menu homepage atau cover. Di sini ada buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4 yang memiliki atau memuat beberapa komponen administrasi guru yang berbeda. Nah, hal pertama yang Bapak Ibu guru lakukan untuk mengoperasikan buku kerja guru adalah menginput data identitas. Dengan mengklik tombol identitas, Bapak dan Ibu guru diminta untuk mengisi ataupun mengetik identitas sekolah dan juga identitas guru mata pelajaran. Nah, karena di sini saya sudah mengetikkan identitasnya, kemudian kita bisa kembali ke menu homepage. Nah, pada menu homepage atau cover sendiri, di sini sudah terdapat informasi yang sudah kita isikan, di mana di sini ada nama guru, kemudian nama sekolah, mata pelajaran, dan kelas. Nah, langkah kedua yang akan kita lakukan adalah di sini mengisi data KI dan KD. Kita tinggal klik. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu guru mengisi data berupa deskripsi KI, deskripsi KD, IPK, materi esensial, submateri, dan sumber belajar. Nah, semua informasi yang termuat dalam data KI dan KD dapat dituliskan, dapat diisi secara manual dengan mengetikkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, nah, setelah mengisi ini, kita bisa kembali ke menu homepage dan langsung masuk ke buku 1, yaitu ada 5 komponen administrasi guru yang termuat, yaitu SKL, KI dan KD, RPP, silabus, dan ketuntasan kriteria ketuntasan minimal. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan analisis SKL dan KI dan juga KD. Kita klik. Pada analisis SKL ini, kita bisa mengisikan nomor KI dan KD dan deskripsinya akan mengikuti. Sebagai contoh, kita isikan 3 di sini, kemudian enter, dan KD-nya 3,2. Untuk 2 kolom sisanya, kita bisa mengisi secara manual. Kembali ke menu homepage. Nah, kita akan mengisi KI dan KD. Sama dengan data analisis SKL, kita hanya mengetikkan nomor KD yang dibutuhkan. Sebagai contoh, 3,2, enter, 3,3, enter, 3,4, enter. Nah, kita masuk kembali ke menu homepage. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk komponen yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nur Oktavia akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Untuk komponen berikutnya yaitu silabus. Nah, pengisiannya kita tinggal menuliskan saja nomor kompetensi intinya. Jadi untuk kompetensi inti pengetahuan yaitu 3,
kemudian di enter, dan untuk keterampilan 4, kemudian enter. Nah, maka deskripsinya akan muncul secara otomatis. Kemudian untuk bagian tabelnya di sini kita menuliskan saja nomor dari kompetensi dasarnya. Jadi misalkan 3.1. Maka deskripsi dari kompetensi dasar tersebut, materi esensial, kegiatan pembelajaran, dan sumber belajarnya akan terisi secara otomatis. Kita hanya perlu mengisi penilaian dan alokasi waktunya secara manual. Kemudian kita back to komponen selanjutnya, yaitu RPP. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa masih kosong ya, masih belum ada datanya. Nah, jadi kita harus menginput data terlebih dahulu di bagian sini, input data. Nah, ini saya sudah menginputkan beberapa data. Nah, awalnya itu seperti ini tabelnya. Jadi kita perlu menuliskan materi esensialnya terlebih dahulu. Misalkan materinya A, kemudian di sini KD3-nya misalkan 3.1. KD4-nya 4.1. Nah, bisa diamati bahwa di sini deskripsi dari KD tersebut itu secara otomatis akan terisi. Seperti itu. Kemudian untuk IPK di sini kita bisa melakukan copy paste dari data yang sudah kita masukkan di awal. Jadi di awal tadi itu adalah IPK secara keseluruhan. Nah, di sini kita bisa memasukkan potongan-potongan IPK sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kemudian ini submaterinya juga sama, kita bisa copy paste dari awal, namun kita ambil saja sesuai kebutuhan. Tujuan dan lain-lain di sini bisa diisi terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita harus back to lagi. Nah, di sini misalkan saya pakai data yang sudah saya inputkan saja sebelumnya ya. Jadi RPP nomor 1. Nah, ini yang sudah lengkap saya buat sebelumnya. Jadi KD-nya akan terisi di sini, materi pokoknya, alokasi waktu, dan lain-lain sudah terisi. Kita hanya perlu mengisi kegiatan pembelajarannya saja. Seperti ini. Misalkan ingin ganti nomor RPP yang nomor 5 gitu. Bisa. Kita bisa mengetikkan seperti yang saya contohkan sebelumnya atau menggunakan drop down list di sini. Juga kami sediakan. Jadi misalkan di sini saya ingin pergi ke RPP nomor 2. Nah, seperti itu. Untuk komponen selanjutnya yaitu KKM, di sini kita perlu menuliskan nomor KD-nya saja, 3.1. Nah, kemudian untuk kriteria penetapan ketuntasannya di sini kita bisa isi secara manual, begitu pula dengan nilai KKM-nya. Seperti itu. Kemudian next untuk buku 2. Jadi kita bisa menuju buku 2 menggunakan next yang ada di bagian ujung tadi. Selanjutnya yaitu kalender pendidikan. Nah, ini kita bisa menggunakan warna-warna di sini supaya memudahkan kita dalam mencari gitu. Jadi misalkan kita ingin mencari PTS, tinggal cari yang warna hijau. Oh, di sini ternyata tanggal 5 Desember itu, misalkan. Nah, bagaimana cara menandainya? Nah, kita misalkan mau pakai hari libur nasional, tinggal kita klik dulu warnanya, kemudian pakai format painter, dan kita klik di tanggal hari libur nasional tersebut. Misalkan di sini 25 Desember. Jadi kita bisa klikkan di sini saja. Nah, seperti ini. Kemudian keterangannya bisa dilihat di sini. Di sini kita juga bisa menambahkan keterangan-keterangan baru, begitu pula dengan keterangan yang lebih detailnya di sini. Nah, selanjutnya yaitu program semester. Kita di sini juga sama, kita perlu mengisi materinya terlebih dahulu. Misalkan di sini materi induksi matematika. Induksi matematika itu berada pada KD 3.1 gitu misalkan. Nah, maka akan muncul secara otomatis. Kemudian di sini jam pelajarannya, misalkan untuk jam pelajarannya 4 jam pelajaran, ini 1 gitu. Maka kita bisa menandainya di sini. Jadi di minggu pertama bulan Juli kita akan mengajarkan materi ini. Nah, menggunakan warna di sini, misalkan pakai kuning gitu. Ya, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rahma Mulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini kita akan membahas tentang buku guru yang kedua. Nah, padahal buku guru yang kedua ini kita membahas tentang dulu alokasi waktu. Nah, di alokasi waktu ini
Di sini kalau udah diisi tadi di awal ada diisi identitas, maka ini juga otomatis akan terisi. Jadi diisi pada identitas yang tadi pertama diisi. Nah, adapun dalam untuk menghitung jumlah minggu ini, di sini kan semisal bulan Juli minggu efektifnya jumlah minggunya ada 4. Nah, jumlah efektif dan tidak efektifnya itu jadi dia tergantung berapa jumlah efektif dan tidak efektifnya. Misal di sini di sini kan minggu efektifnya 3, di sini 1. Kalau kita ganti di sini menjadi 2, maka nanti minggu tidak efektifnya juga akan ikut otomatis menjadi 2. Nah, adapun untuk jam pelajarannya, yang ini jumlah efektifnya akan otomatis terisi jika tadi jumlah efektif semuanya yang di atas sudah kita isi, maka angka di sini akan otomatis terisi berapa jumlah minggu efektif yang kita isi. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal agenda guru. Nah, jurnal agenda guru di sini cara mengisinya adalah yang otomatis secara terisi nanti adalah saat kita membuat atau mengetik pada nomor KD-nya. Misal nomor KD yang kita ketik adalah KD 3.2. Nah, di sini kalau kita enter, maka yang keluar otomatis adalah materi esensialnya. Nah, pada pertemuan ini juga nanti kalau kita klik misalnya pertemuan pertama, kalau kita enter, nah yang submateri dan kegiatan pembelajarannya akan otomatis terintegrasi. Jadi untuk terintegrasi ini harus diisi dulu pada bank data sebelumnya. Dan yang ini harus mengisi KI dan KD. Nah, selanjutnya kode etik guru. Kode etik guru ini sebenarnya hanya seperti ini, hanya pada penjelasan pada kode etik guru. Selanjutnya program tahunan atau PROTA. Nah, adapun program tahunan ini cara mengisinya adalah yang ini kita tinggal sama seperti tadi, kita tinggal mengetik nomor KD-nya. Di sini udah 3.1, kita ketik 3.2, nah enter, nanti deskripsi dari kompetensi dasar ini akan otomatis terintegrasi setelah kita mengetik 3.2-nya. Nah, ini diisi secara manual sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pembiasaan guru. Nah, pembiasaan guru ini hanya mengisi pembiasaan guru, semisal pada pembiasaan harian waktunya terus nama kegiatannya. Begitupun juga pada pembiasaan mingguan, bulanan dan tahunan. Selanjutnya ada tata tertib guru. Nah, cara memakainya adalah kita tinggal klik saja salah satu, semisal ini regulasi, kita klik, nah maka akan muncul deskripsi dari regulasi tersebut. Kalau ini mau diganti bisa diganti. Nah, selanjutnya kita klik lagi untuk menutupnya. Nah, maka akan tertutup. Begitupun pada kehadiran, dia akan sama, lalu kita klik lagi kehadiran. Begitupun untuk semuanya. Penggunaan pada tata tertib guru. Selanjutnya kita kembali. Nah, selesai kita pada buku guru yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke buku guru ketiga. Buku guru ketiga di sini ada jadwal mengajar. Kita tinggal buka jadwal mengajarnya. Nah, cara memakai jadwal mengajar ini adalah yang pertama, yang hijau-hijau ini kita munculkan dulu ikonnya atau fontnya. Kita klik dengan otomatis. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di sini ada 45 ini, nomor 45 berarti 45 menit pembelajarannya. Nah, kita lihat di sini jam pertama ada 7 sampai 7.45. Kenapa di sini 7 dari jam 7 sampai jam 45? Karena di sini sudah diatur menjadi satu jam pelajaran itu 45 menit. Nah, bagaimana kalau kita mau mengubahnya? Semisal dalam sekolah itu 1 jam itu 50 menit. Kita tinggal ganti 50, lalu enter, maka waktunya pun akan berubah. Jadi dari jam 7 sampai jam 7.50. Jadi ini bisa dimodifikasi sesuai dengan yang dibuat. Yang 015 ini merupakan untuk istirahat. Di sini kan istirahatnya ada dua, istirahat pertama dan istirahat kedua. Nah, ini untuk mengendalikan istirahat pertama dan ini untuk istirahat kedua. Jadi bisa kita ubah-ubah, nanti akan mengikut otomatis. Nah, mungkin
Itu saja untuk yang buku 3. Di sini ada beberapa kolom, bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Begitupun pada buku 4. Itu saja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.